Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kewirausahaan atau entrepreneurship. Oke, kita langsung mulai saja. Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Arti kata wira adalah pejuang, utama, gagah, berani, teladan, dan jujur. Sedangkan usaha adalah kegiatan yang dilakukannya. Jadi, pengertian wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, dan mengatur permodalan serta memasarkannya. Jadi, perilaku wirausaha ini disebut wirausahawan atau entrepreneur. Entrepreneurship sendiri ini juga merupakan sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian dalam mengambil resiko, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Ciri-ciri entrepreneur. Yang pertama adalah dia harus punya rasa percaya diri. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Yang keempat, mempunyai jiwa kepemimpinan. Yang kelima, berorientasi ke masa depan. Dan yang keenam, harus mempunyai sifat orisinil, yaitu mempunyai jiwa kreatif dan inovatif. Seorang wirausahawan harus mempunyai sifat inovatif. Dia tidak pernah puas dengan cara-cara yang dilakukan saat ini, meskipun cara tersebut cukup baik. Selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya, selalu ingin tampil berbeda dan selalu memanfaatkan perbedaan. Modal utama dalam berwirausaha bukanlah uang, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang. Bersahabatlah dengan ketidakpastian, membuka pikiran, kemudian mempelajari hal-hal yang baru. Kemudian harus mempersiapkan diri dengan baik. Membangun network selagi muda, dan selalu menjaga kepercayaan. Lalu bagaimana menumbuhkan minat wirausaha? Apakah ada anak yang dilahirkan langsung dengan bakat seorang entrepreneur atau wirausaha? Tentu tidak. Semua orang dilahirkan sama, mempunyai peluang yang sama. Yang membedakan adalah keinginan untuk maju, berkembang, berinovasi, dan kreatif sehingga menimbulkan jiwa wirausaha. Pilihan ada di tangan kalian, mau jadi entrepreneur atau non-entrepreneur. Ini menentukan karena perbedaan ini sangat berpengaruh dari pola pikir. Seorang entrepreneur itu mempunyai jiwa yang produktif, kemudian bisa memanfaatkan sumber daya, tidak merasa terlalu tua atau terlalu muda. Tidak merasa tidak berbakat ataupun tidak punya modal. Dia akan berusaha dan belajar. Tapi seorang non-entrepreneur, dia tidak punya jiwa produktif, hanya punya jiwa konsumtif. Kemudian selalu merasa tua atau selalu merasa terlalu muda untuk memulai, tidak punya bakat, tidak punya modal, ataupun hal-hal negatif lainnya. Jadi, pilihan tadilah yang kalian ambil dan bisa kalian sikapi dengan baik. Mau jadi seorang entrepreneur atau bukan menjadi seorang entrepreneur. Mau jadi seorang pengusaha atau bos atau mau jadi karyawan. Sebagai contoh, tidak punya modal. Ingatlah, Rusdi Kirana, pemilik Lion Air, itu memulai bisnis pesawat terbangnya. Dia menjadi calo tiket pesawat terlebih dahulu di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian dia belajar mendirikan agen perjalanan sampai mempunyai pesawat dan armadanya. Merasa terlalu tua? Ingatlah bahwa Kolonel Sanders, pendiri KFC, memulai bisnis justru pada umur yang sudah dibilang tua, yaitu 70 tahun. Tapi sekarang kita bisa lihat bahwa seperti Lion Air dan KFC itu sukses sekali.
Menjadi wirausahawan, kita bisa merangkum bahwa diperlukan 3M, yaitu motivasi yang tinggi, kemudian mindset, mengubah pola pikir, dan make it, just do it, lakukan sekarang. Seorang wirausahawan atau entrepreneurship itu juga harus out of the box. Dia harus keluar dari zona nyamannya untuk kemudian maju. Dia harus mempunyai kemampuan merumuskan tujuan hidup, motivasi diri, berinisiatif, kemudian membentuk modal, mengatur waktu yang tepat dan baik, membiasakan diri belajar dari pengalaman dan belajar dari orang lain. Kalian semua sebagai calon pengurus OSIS SMA 1 Wonosobo itu juga harus mempunyai jiwa entrepreneur. Karena jiwa entrepreneurship inilah yang kemudian akan menjadikan kita semua maju, baik diri kalian maupun SMA 1 menjadi lebih maju. Berikut adalah contoh-contoh kegiatan wirausaha di SMA 1. Mulai dari pelajaran PDK, banyak sekali hal-hal yang dilakukan dalam memupuk jiwa kewirausahaan di pelajaran PDK. Baik itu membuat produk, membuat konten positif, atau juga membuat usaha-usaha jasa lainnya. Pada kegiatan kepramukaan, jiwa kewirausahaan kalian juga akan terus diuji, mulai dari pembuatan produk-produk makanan, ataupun pembuatan konten-konten positif, dan juga pembuatan produk dari bahan-bahan bekas dan lain sebagainya. Pada kegiatan kelas meeting, masing-masing kelas juga akan berperan, juga akan menguji kekompakan dalam jiwa entrepreneur atau wirausahawan. Mereka akan dilatih untuk menghasilkan produk-produk baru yang inovatif dan kreatif. Berikutnya adalah klasik. Klasik ini adalah collaboration of art, science, and music. Klasik ini merupakan program unggulan SMA 1. Yang pelaksanaannya ini juga digawangi oleh SMA 1 Wonosobo, kesiswaan, dan juga OSIS MPK tentunya, dan juga seluruh sivitas SMA 1 Wonosobo yang dinantikan semuanya tentunya. Di klasik tersebut, jiwa entrepreneurship kita akan diuji. Bagaimana menampilkan suatu, baik itu membentuk produk, menampilkan bakat, minat, bagaimana jiwa entrepreneur bisa terbentuk. Klasik dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Dan tentunya perkembangan ini adalah perkembangan yang mengarah pada kemajuan. Dan tugas kalian berikutnya pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang untuk menjadikan klasik menjadi sesuatu yang lebih bagus, lebih berarti, lebih kreatif, dan tentunya lebih inovatif. Tak lupa kunjungan ke Sangiran. Kunjungan ke Sangiran ini akan dilakukan oleh kelas 10 menuju ke Museum Sangiran, kemudian ada juga ke PT Sritek, kemudian ke Museum Pers, dan juga ke Bursa Efek. Pada kunjungan ke Sangiran ini, kita akan belajar banyak pelajaran. Di situ juga jiwa entrepreneur kita akan digali. Kegiatan yang lain juga kunjungan ke industri, baik industri di sekitar SMA 1 maupun industri di Wonosobo dan Jawa Tengah. Belajar kewirausahaan juga dari makhluk hidup dan bagaimana memanfaatkan sumber daya alam. Itu kita punyai di Semansa Greenhouse. Kalian bisa belajar tentang bagaimana merawat tumbuhan, kemudian menjadikan tumbuhan juga sebagai sumber keindahan, sumber kosmetik, kemudian sumber ekonomi dan sumber pariwisata. Kegiatan karya ilmiah remaja juga untuk menemukan, kemudian berinovasi, kreatif menghasilkan produk-produk baru, meneliti hal-hal yang membuat kita penasaran dan termasuk mencoba-coba hal-hal baru yang ingin kita ungkapkan. Di jurnalistik kita punya majalah Satria
Dan di sini bagi yang pintar dalam menulis, membuat konten positif tentang jurnalistik bisa dituangkan di sini. Dan yang terakhir adalah tugas. Tugas ini silahkan kalian, tugas individu untuk membuat video singkat yang kreatif dalam membuat suatu produk atau juga desain usaha jasa, atau pada saat membuat konten bisa juga kalian membuat konten kreatif yang menjual dan inovatif. Silahkan buat sekreatif mungkin dan bisa dikumpulkan. Itu saja dari saya, dan kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.